بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أعز المرسلين وأفضل النبيين، طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. صدق الله العلي العظيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره برحمتك يا أرحم الراحمين. Para asatid, para sadah masyayikh, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan rahmat, taufik serta hidayah dari Allah, kita dimudahkan untuk menghayunkan langkah dan menghadiri acara yang sangat-sangat indah, acara yang berkaitan dengan Rasulul A'zam dan keluarga sucinya, acara yang berkaitan untuk Islam yang kita anut, yaitu acara kita malam ini. Kita sedang memperingati hari kelahiran Al-Imam Al-Muntadhar Al-Mahdi Ajjalallahu Farajahu Syarif. Pertama-tama, selamat berbahagia, selamat bergembira menyambut kelahiran manusia yang telah dibicarakan oleh seluruh para anbiya dan dinanti oleh seluruh umat manusia untuk membawa keadilan di bumi Allah setelah bumi dipenuhi dengan semua kezaliman. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini akan membawa sesuatu keindahan dalam kehidupan kita, akan membawa kita lebih dekat kepada Allah, pada Rasul dan keluarga suci Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Beliau lahir 15 Sya'ban 255 menjelang waktu subuh. Kelahiran beliau dirahasiakan. Beliau sudah diberi nama jauh sebelum lahir. Nama beliau adalah Muhammad. Ayah beliau adalah Al-Imam Al-Hasan Al-Askari. Ibu beliau Narjis. Beliau dipanggil Abul Qasim. Beliau juga dipanggil Abu Saleh. Tempat beliau lahir di Samara, di Irak. Mudah-mudahan kita mohon malam ini bertawassul pada beliau sahibuz zaman. Allah mudahkan kita untuk mampu berziarah ke tempat makam-makam suci keluarga suci Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Laqab beliau Al-Qaim, karena beliau yang akan menegakkan kebenaran. Laqab beliau Al-Mahdi, karena di tangan beliau semua orang akan meraih hidayah dari Allah dan petunjuk yang benar. Dan beliau disebut Baqiyatullah. Dan kelak dalam beberapa riwayat saat beliau muncul, beliau pun akan mengatakan, Ana Baqiyatullah. Dan kemudian di dalam riwayat, setiap orang kelak di zaman saat beliau muncul,
saat menyampaikan salam kepada beliau juga salamnya assalamu alayka ya baqiyatullah. 5 tahun setelah itu 260 ayah beliau meninggal dan semenjak itu beliau menjadi imam. Dan kemudian beliau melalui ghaibah sughra, gaib sughra karena mulai 200 tahun 260 sampai 329 selama 69 tahun beliau gaib sughra, disebut sughra, ghaibah sughra karena beliau memiliki 4 wakil dan masih mampu wakil-wakilnya berjumpa dengan beliau. Tetapi semenjak tahun 329 beliau gaib sampai hari ini, sampai nanti Allah yang menentukan kapan akan Allah munculkan dan Allah Maha mengetahui. Kemunculan beliau akan mewujudkan seluruh cita para nabi. Kemunculan beliau akan menyebarkan keadilan dan mengkikis dan membasmi semua kezaliman. Kemunculan beliau kelak akan membela kaum mustadha'afin dan memerangi kaum mustakbirin. Saat beliau dibangkitkan, beliau akan memberikan kepada umat manusia seluruhnya kehidupan yang indah, ketentraman, kebahagiaan dan keadilan. Itu yang disebut oleh riwayat-riwayat yamla'ul arda qistan wa adla kama muli'ad dhulman wa jawra. Kelahirannya seperti kelahiran Nabi Musa yang dirahasiakan. Nabi Musa dirahasiakan kelahirannya. Karena dalam riwayat Fir'aun telah membunuh ribuan bayi Bani Israel. Dan kemudian kelahiran Nabi Musa dirahasiakan. Begitu juga kelahiran Imam Zaman. Tidak ada yang tahu kecuali orang khawas, orang-orang tertentu yang dekat dengan Imam Hasan Askari. Itu yang diberitahu oleh beliau. Karena beliau menyampaikan, inilah yang kelak akan menggantikan aku sebagai imam yang wajib kalian taati. Tapi yang lainnya dirahasiakan. Karena penguasa yang zalim saat itu mereka tahu kalau akan dilahirkan imam yang ke-12 ini. Mereka ingin mematahkan rumah riwayat itu, mengejar-ngejar. Tapi tetap dijaga oleh Allah. Dan kemudian beliau digaibkan. Karena umat manusia ini setiap diberi cahaya, mereka padamkan. Setiap diberi imam, mereka bunuh, mereka racun dan semuanya. Karena itu imam terakhir oleh Allah disimpan. Sampai umat ini sudah siap, kelak akan dikeluarkan untuk menyelamatkan umat manusia. Kelahirannya seperti Isa, seperti Musa dirahasiakan. Beliau saat lahir sudah mampu menyampaikan sesuatu, bahkan disebutkan saat beliau lahir beliau membaca ayat wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Beliau seperti Isa Al-Masih baru lahir sudah mampu berbicara. Karena ayat yang saya baca tadi dalam awal pembicaraan adalah saat Allah menjelaskan kepada kita bahwa Allah memilih. Innallaha astafa. Allah memilih Adam, Nuh, dan keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran untuk alam semesta semuanya. Karena itu kelak saat Imam Mahdi muncul, Isa turun supaya ketemu dzurriyyatu Ibrahim Al-Mahdi dengan dzurriyyatu Ali Imran yaitu Isa. Dan dua-duanya akan menegakkan keadilan dan seluruh impian para nabi. Seperti Isa saat kecil sudah berbicara. Seperti Nabi Nuh dalam umurnya panjang. Kita jangan pernah lagi membicarakan masalah umur kenapa panjang. Kenapa begitu panjang umur? Hari ini umur Imam Mahdi ajjalallahu farajahu syarif 1192. Tapi umur itu kan bukan di tangan manusia. Terserah Allah untuk memberi umur siapapun dan kapanpun dan berapapun. Kita semua meyakini Nabi Nuh masa dakwanya
950 tahun. Umurnya sampai ada riwayat yang menyebutkan 2000 umur Nabi Nuh. Nabi Khidir kita masih yakini hidup sampai hari ini. Nabi Isa masih ada dan akan turun. Umur adalah di tangan Allah. Bahkan ada makhluk yang paling terkutuk dari seluruh makhluk Allah, yaitu iblis laknatullah. Tetap umurnya masih ada dan hidup sampai sekarang. Umur jangan kita bicarakan lagi. Itu adalah kehendak Allah. Berapa saja Allah berikan umur. Lahirnya dirahasiakan seperti Musa. Berbicara waktu kecil seperti Isa. Umurnya panjang seperti Nuh. Dan juga memiliki keserupamaan dengan Nabi Nuh. Karena beliau akan memenuhi bumi Allah dengan keadilan, dengan peradaban yang semua indah sesuai dengan ketentuan Allah dan naluri manusia. Sebagaimana Nuh setelah semua bumi ini hancur kena dengan banjir dan semua habis, Nuh mulai membangun kembali bumi Allah dengan manusia-manusia yang dibawa semuanya menuju kepada Allah. Beliau menyerupai Nabi Yusuf dalam beberapa hal. Bahkan Imam Baqir dan Imam Ja'far banyak riwayat mengatakan bahwa Qaim memiliki kesamaan dengan para nabi, dengan Nuh, dengan Musa, dengan Isa, dengan Yusuf alaihissalam. Malam ini saya ingin berhenti sedikit berkaitan dengan persamaan Nabi Allah Yusuf dengan Yusufnya Zahra al-Imamul Muntadhar ajjalallahu farajahus syarif. Al-Imamul Baqir beliau pernah menyebutkan begini, fil qaim syabih min Yusuf. Al-Qaim kelak Imam Al-Muntadhar itu memiliki keserumpamaan dengan Yusuf. Sang rawi bertanya, qala rawi wa ma huwa, apa persamaannya dengan Yusuf? Al-Imam Al-Baqir menyebutkan fil hayrah wal ghaibah. Dalam hayrah artinya banyak orang tidak memahami, kebanyakan sebagian orang enggak bisa mengenal, bingung apa sebenarnya Mahdi dan semuanya. Dan perumpamaan seperti ghaibah, gaib. Bagaimana Nabi Yusuf mengalami gaib? Beliau pertama gaib, kedudukannya enggak dikenal oleh saudara-saudaranya. Mereka cuma kenal Yusuf, saudara mereka anak Yakub. Tapi siapa hakikat Yusuf, kedudukannya di sisi Allah dan semuanya mereka tidak kenal. Sehingga mereka akhirnya melakukan perilaku keji, membawa Yusuf dan dibuang ke sumur. Nabi Yusuf juga pernah gaib dirinya di dalam sumur. Kemudian Nabi Yusuf gaib kapan? Saat kemudian beliau dijual, kemudian harus menjadi budak, kemudian dipenjara dan semuanya. Jauh dari semua orang tuanya, keluarganya semuanya. Beliau gaib. Padahal sama-sama Yusuf belum umur 10 tahun. Telah harus memikul semua amanat ini dari Allah. Juga begitu Imam Mahdi 5 tahun. Beliau juga sama berkaitan, sama kecilnya telah menerima semua tugas. Tugas mereka hampir sama, yaitu untuk memperbaiki bumi Allah dan menyebarkan keadilan. Bagaimana Yusuf kemudian kelak bangkit, menyebarkan keadilan, memakmurkan bumi Allah. Dan begitulah kelak sahibul asri waz zaman, ajjalallahu farajahus syarif. Saat muncul, semua berkat bumi dikeluarkan oleh Allah. Keberkatan langit, bumi dan semuanya. Manusia akan menjadi umat yang sangat-sangat bahagia di bumi Allah. Seperti usia Yusuf kecil menerima kewajiban tanggung jawab itu. Imam Mahdi juga 5 tahun. Yusuf gak diketahui kedudukannya walaupun saudaranya sendiri. Yusuf gaib saat dikubur. Yusuf juga enggak dikenal dirinya dan kedudukannya saat dikeluarkan dari sumur kemudian dijual sebagai budak dan orang enggak tahu siapa, tidak tahu kalau ini putra Yakub, putra Ishak, putra Ibrahim dan tidak tahu juga kedudukannya. Begitu Imam Mahdi saat lahir disembunyikan oleh Allah dan kemudian beliau tetap gaib. Beliau punya ghaibah sughra dan ghaibah kubra.
yang saya sampaikan tadi. Ghaibah sughra beliau 69 tahun. Kemudian ghaibah kubra sampai hari ini. Yusuf dalam posisi ghaib, jauh dari orang tuanya dan keluarganya. Yusuf jauh di tengah-tengah mereka, hidup dengan Yusuf, mereka enggak kenal Yusuf, tetapi kebaikan Yusuf tetap sampai kepada manusia. Begitu juga Imam Mahdi kita tidak lihat, tapi al-khairat wal hasanat semua datang melalui al-Imamul Muntadhar ajjalallahu farajahu syarif. Al-Quran menceritakan Nabi Allah Yusuf dalam surat Yusuf. Saat mereka saudara-saudaranya datang minta bantuan dari Yusuf, mereka tidak kenal kalau yang di hadapan mereka ini adalah Yusuf. Wa jaa ikhwatu Yusuf fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Mereka saudara-saudara Yusuf datang minta bantuan dari Yusuf, tapi mereka enggak tahu kalau ini Yusuf. Yusuf tahu, dan Imam Mahdi juga begitu, memberikan semua kebaikan pada kita. Kita tidak tahu kali mana Imam Mahdi, tapi tetap kebaikannya ada. Karena itu pada akhir baru akan dikenalkan. Baru mereka akan kenal setelah dipancing oleh Yusuf. Apa yang kalian lakukan terhadap saudara kalian, apa-apa. Sampai saat Allah mengizinkan Yusuf untuk zuhur, untuk menampakkan, untuk muncul. Dan mengenalkan kepada mereka. Baru mereka tahu. Qalu a'innaka la anta Yusuf. Qala ana Yusufu. Wa hadha akhi. Innahu man yattaqi wa yasbir. Fa inna allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Perumpamaan dalam gaib, dalam waktu gaib pun kebaikan tetap sampai pada kita, dan kita enggak kenal. Diriwayatkan setiap di hari Arafah Imam Mahdi ada, tapi Imam Mahdi melihat setiap orang dari mereka, tapi mereka tidak kenal mana Imam Mahdi. Sebagaimana Yusuf kenal saudara-saudaranya, tapi mereka tidak kenal karena belum diizinkan oleh Allah untuk menampakkan. Ketiga perumpamaannya adalah Yusuf begitu diperlakukan, diejek dan diperlakukan apa oleh orang zamannya. Imam Mahdi saat pertama dalam riwayat juga mendapatkan hal yang sama. Akan orang meremehkan saat mereka tidak kenal hakikat al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif. Yajhaluna ilmah, akan tidak memahami ilmunya. Bahkan mungkin ada dalam riwayat-riwayat mereka yang mengatakan sesuatu walaupun terakhir semua akan tahu siapa beliau, Al-Muntadhar. Yusuf berdebat dengan seluruh ulama dan orang-orang mustakbirin di zamannya, yaitu para orang-orang yang menjaga kuil-kuil dan tempat-tempat penyembahan. Semua dikalahkan argumen oleh Yusuf. Begitu juga nanti Imam Mahdi muncul, beliau akan mempunyai argumen dan dalil, mematahkan semua dalil orang yang ada saat itu, sehingga mereka baru akan sadar cuman beliau yang patut untuk diikuti, cuman beliau yang memiliki dan menguasai semua ilmu dan kebenaran, sebagaimana Yusuf mematahkan semua argumen di zaman beliau. Yusuf punya dalil kuat. Allah berikan cuma satu Yusuf, yaitu apa? Ta'wilur ru'ya. Yusuf diberi oleh Allah mampu menakbirkan mimpi. Dengan menakbirkan mimpi itu saja Yusuf akhirnya menjadi orang nomor satu dan menguasai semua negeri Mesir dan negeri-negeri sekelilingnya. Begitu juga kelak Imam Mahdi saat muncul akan diberi oleh Allah seperti mukjizat untuk para anbiya, sehingga semua orang pasti akan tunduk dengan kebesaran apa yang beliau bawa. Karena itu ada riwayat dari Imam Bagir, yuslihullahu fi lailah. Allah akan menyelesaikan urusan Imam Mahdi dalam semalam saja. Sebagaimana Imam Bakir ini. Sebagaimana Allah selesaikan urusan Yusuf hanya dengan semalam. Saat Allah izinkan hanya hitungan jam semalam, semua menjadi berubah. Kalau kita membaca surat Yusuf, selalu kita akan menemukan dalam surat Yusuf saat orang-orang di penjara dengan beliau, selalu mengatakan inna naraka minal muhsinin.
Saat beliau membagi-bagi semua ini, mereka pun berkata, inna naraka minal muhsinin. Kami melihat kamu selalu berbuat baik. Dan di tengah-tengah kita Al-Imam Mahdi, beliau pernah berkata, kami tidak pernah mengabaikan kalian. Kalau bukan perhatian kami kepada kalian, kalian telah mendapatkan bermacam-macam cobaan dan bermacam-macam. Artinya beliau ada karena bumi Allah tidak boleh sunyi dari hujjatullah. Dan hujjatullah itu yang membawa al-khairat wal barakat untuk bumi Allah dan orang-orang yang hidup di bumi Allah. Imam Mahdi juga nanti diberi oleh argumen. Kalau kita membaca surat Yusuf ini, subhanallah. Karena itu Allah jadikan dalam Al-Quran kan banyak cerita para anbiya, nabi-nabi terdahulu, cerita umat-umat terdahulu. Tetapi saat Allah menceritakan Nabi Yusuf, Allah sebutkan bahwa ahsanal qasas, cerita yang terbaik untuk semua cerita dalam Al-Quran yang terbaik adalah Nabi Allah Yusuf. Karena memang banyak berkaitannya sampai kepada umat terakhir ini. Supaya kita tahu, Nabi Yusuf ghaib, tapi kebaikannya tetap sampai kepada umat. Imam kita juga ghaib, tapi kebaikan beliau tidak pernah lepas. Beliau waliyun ni'matina. Beliau waliyun ni'mah. Kita melihatkan orang yang dua mimpi di mana? Di penjara. Kemudian datang minta pada Yusuf untuk ditakbirkan mimpi mereka. Mereka berkata, inna naraka minal muhsinin. Dan semua yang di penjara selalu berkata pada Yusuf, inna naraka minal muhsinin. Kami melihat kamu orang yang terbaik. Tapi yang keluar dari penjara justru bukan Nabi Yusuf dulu. Padahal yang paling baik Nabi Yusuf, pengakuan mereka dan perilaku beliau. Tapi yang keluar mereka dulu. Kenapa? Karena Allah Maha mengetahui kapan dimunculkan, dikeluarkan Yusuf ini. Begitu juga untuk sahibul asri waz zaman. Kapan beliau akan dimunculkan? Allah yang Maha mengetahui. Karena itu dalam riwayat A'immah mengatakan, kadzabal waqatun. Sungguh bohong orang yang menentukan waktunya pasti akan keluar. Tidak ada. Ini semua la ta'tikum illa baghtah. Rasul Imam Bakir mengatakan yuslihullahu fi lailah. Allah akan selesaikan di malam. Seperti Yusuf. Apa yang Allah selesaikan dalam malam saja? Nabi Yusuf keluar di penjara, tidak harus Allah merobohkan penjara supaya semua penghuni penjara keluar dan selamat, tidak. Allah enggak mengirim macam-macam. Allah cuma ingin mengeluarkan Nabi Yusuf bukan sekedar keluar dari penjara, tapi keluar dan kemudian memegang semua kekuasaan itu atas perintah Allah dan akan mengajak umat manusia yuwahhidullah, mengesahkan Allah dan mengiyakan semua ketentuan Allah. Allah cuma kirim, sang raja dikirim mimpi oleh Allah. Dan mimpinya itu tidak akan ada mampu yang menyelesaikan kecuali yang sedang di penjara sana, yaitu Yusuf alaihissalam. Dan dengan mimpi itu terjadi semuanya. Yusuf akhirnya, begitu juga sahibul asri waz zaman, ajjalallahu farajahu syarif. Kata Imamul Baqir, yuslihullahu fil lailah. Saat Allah sudah berkehendak, maka spontan, bisa waktu yang sangat cepat akan muncul sahibul asri waz zaman, ajjalallahu farajahu syarif. Waktu kecil, gaib, pertama dihina, dimusuhi, kemudian mengalahkan semua argumennya untuk menantang semua mereka. Para pembesar-pembesar itu mempunyai senjata, yaitu mampu menakwilkan mimpi dan mengalahkan semuanya. Ini persamaan semua ada pada sahibul asri waz zaman, termasuk ketampanan wajah Yusuf. Yusuf wajahnya sangat tampan sekali. Dan sahibul zaman, ajjalallahu farajahu syarif, juga begitu tampan. Karena itu dalam riwayat Al-Mahdi tawusu ahlil jannah. Kemudian wajuhu kal qamarid durri alaihi jalabibun nur. Mahdi itu seperti burung meraknya penghuni surga.
paling nampak tampan begitu. Saat beliau saat wajah beliau seperti bulan yang penuh dengan cahaya dan dikelilingi oleh cahaya jalabibun nur. Dalam riwayat wallahu alam, katanya Zulaikha itu di akhir hayatnya setelah dia taubat, kemudian dia mengikuti apa yang dibawa oleh Yusuf, masuk Islam semuanya. Kemudian dia ingin jumpa dengan Yusuf. Yusuf kemudian berkata, kenapa engkau dulu melakukan ingin melakukan hal yang keji kepadaku? Kata Zulaikha dalam riwayat itu, aku tertawan oleh ketampanan wajahmu wahai Yusuf. Katanya saat itu dalam riwayat itu Yusuf kemudian berkata, apa gerangan kiranya kalau engkau memandang wajah Nabi terakhir Muhammad, Mahdi cucu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Ketampanan wajahnya. Karena itu kita kalau baca doa, saya anjurkan untuk diri saya dan antum semua, jangan sampai kita penanti Imam Mahdi lewat sehari kita enggak membaca doaul ahad. Harus setiap pagi kita perbarui baiat kita. Inni ujaddidu fi sabihati yaumi hadza. Terus harus setiap hari. Bukankah nanti dalam doa itu kita mengatakan Allahumma arini tal'atar rasyidah wal ghurratal hamidah. Nampakkan kepada kami nanti wajah yang penuh cahaya dan semua ini. Tadi saya katakan Nabi Yusuf walaupun gaib di tengah-tengah saudaranya, di tengah-tengah umatnya, orang enggak kenal siapa Yusuf sebenarnya, tapi tetap kebaikannya sampai kepada umat ini. Sebagaimana Allah ceritakan, falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal aziz massana wa ahlana ad-durr wa ji'na bi bida'atin muzjatin fa awfi lana al-kayla wa tasaddaq alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Dan Yusuf membagikan pada mereka, saudara-saudaranya, kepada orang Egypt di Mesir, kepada tetangga-tetangga negara Mesir, semua mendapatkan bantuan. Sementara yang menerima semua kebaikan Yusuf, mereka enggak kenal siapa Yusuf hakikatnya. Begitu juga Imam Mahdi ajjalallahu farajahus syarif. Jadi gaibnya Imam Mahdi bukan berarti terputus kebaikan yang sampai pada kita melalui Imam Mahdi. Tetap sampai sebagaimana saat Yusuf gaib, tetap kebaikannya sampai. Allah memberikan kesempatan kepada Yusuf untuk memakmurkan bumi Allah. Bukankah dalam 56 surat Yusuf Allah berfirman, wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardh yatabawwa'u minha haitsu yasha. Kami beri kekuatan Yusuf untuk memegang bumi Allah. Kemudian dan di zaman Nabi Yusuf di negeri Mesir dan seluruh negeri sekelilingnya semua mendapatkan keberkatan dari Yusuf dan semua tunduk kepada Yusuf. Begitu juga Al-Imamul Muntadhar ajjalallah farajahu syarif saat beliau muncul, yamla'ul arda qistan wa adla kama muli'ad dhulman wa jawra. Semua umat manusia akan mendapatkan keadilan. Bahkan dalam riwayat, orang mau mengeluarkan zakatnya enggak ada yang nerima lagi. Semua sudah makmur. Orang mau membantu semua sudah ada semuanya. Orang jalan di waktu kapan saja, kemana saja, semua mendapatkan kemakmuran. Ini Al-Imam Al-Muntadhar. Apakah dinanti? Yusuf dinanti. Nabi Yakub menanti Yusuf dan orang-orang bersama beliau sampai ibyaddat ainahu minal huzni wa huwa kadhim. Kapan muncul Yusuf? Kapan keluar Yusuf? Begitu juga mudah-mudahan kami dijadikan oleh Allah sebagai penanti beliau. Kita syi'atu amiril mu'minin, mereka yang menjadikan Al-Mahdi imam mereka setiap saat merintih. Silahkan antum baca doa nudbah. Ya aina, di mana putra Mustafa, di mana semuanya. Sampai kepada kita mengatakan ainal mu'izzul awliya wa mudhillul a'da. Aina baqiyatullah allati la takhlu min al-itratil hadiyah.
Aina, sampai dalam rintihan doa nutbah oleh mereka orang pecinta dan penanti Imam Mahdi, sampai pada waktunya mereka mengatakan, mata tarana wa narak, mata tarana wa narak. Kapan kamu melihat kami, dan di waktu yang sama kami melihat engkau ya Imam. Hari ini beliau melihat kita, tapi kita enggak melihat Imam. Bahkan disebutkan dalam beliau gaib tapi hadir. Nazih ghairu nazih. Gaib ghairu gaib, ada. Karena itu bahkan diriwayatkan di hari-hari azza, majlis-majlis azza untuk Abi Abdillah Al-Mu'azzal awal huwa sahibul asri wal zaman. Yang menerima azza pertama adalah beliau. Di hari-hari gembira saat kita membicarakan hari-hari kelahiran Rasul dan A'immah, Al-Muhanna Al-Awwal yang mendapat tahniah pertama adalah beliau. Beliau hadir di tempat-tempat itu. Kita yang gaib. Inilah Yusufnya Zahra. Semoga Allah percepat kemunculan Yusufnya Zahra. Dan semoga Allah pilih kita menjadi sebagai penantinya yang sebenarnya. Di zaman penanti ini kan Allah Rasul pernah menyebutkan afdalu a'mal ummati al-intidhar. Sebaik-baik amal umatku adalah penantian semacam ini. Tapi bagaimana kita menanti? Kita menanti artinya menanti untuk dengan mempersiapkan diri untuk menerima yang kita nanti. Sering saya sebutkan dalam beberapa acara dalam memperingati Imam Mahdi. Kalau kita ini akan ada tamu, orang yang paling kita hormati, orang yang paling kita cintai, mau datang ke rumah kita, pasti kita akan bersihkan rumah kita supaya yang datang akan gembira saat melihat apa, dan semua hal-hal yang ada di rumah kita yang akan membuat sang tamu agung ini tidak senang, kita akan singkirkan semuanya supaya tidak melihat hal-hal yang tidak indah itu. Dan kita kalau menjadi penanti sahibuz zaman, maka kita harus juga mempersiapkan diri sebagai penanti yang sejati, penanti yang setia. Karena itu kita punya kewajiban dalam masa gaib ini. Kewajiban pertama pasti kita harus mengenal beliau. Gak mungkin kita akan menanti sosok manusia yang tidak kita kenal. Karena itu untuk sebagai pengikut dan pecinta dan penanti, hal-hal yang sangat-sangat pertama, awal-awal itu harus kita paham. Nama beliau, lahirnya kapan, kenapa umurnya masih kecil menjadi imam, kenapa umurnya panjang, kenapa gaib. Ini harus sudah kita bisa memahami semampu kita. Baru kalau kita kenal, kita akan cinta. Kalau kita enggak kenal, bagaimana kita akan mencinta? Dan anehnya, bagaimana kita menanti sosok yang tidak kita kenal? Kita perlu mengenalnya. Kedua, kita harus memperkuat hubungan kita dengan beliau. Setelah mengenal, kita terus hubungan, kita kuatkan hubungan kita dengan beliau. Bagaimana cara menguatkan hubungan? Ya setidaknya ada doaul faraj. Allahumma kun li waliyikal. Jangan sampai ada sehari lewat kita enggak baca doaul faraj atau doaul ahad. Kata Imam Shadiq, siapa yang membaca doaul ahad dengan rutin sampai 40 hari, Allah jadikan dia sebagai pengikut dan pembela Mahdi. Ja'alanallahu wa iyyakum min ansari. Doaun nudbah, bagaimana supaya kita punya hubungan, merintih, melihat, menanti, membicarakan beliau. Ini hubungan. Dan hubungan kemudian yang ketiga, kewajiban kita setelah mengenal, mempererat hubungan kita dengan beliau dengan cara berziarah, dengan cara doa, dengan cara kita sedekah, kita niatkan untuk li ta'jilil farad. Semua yang kita lakukan kita ingatkan pada beliau supaya tetap kita ada hubungan. Ketiga, setelah mengenal, mempererat hubungan, menguatkan hubungan kita dengan beliau adalah kita berjalan sesuai yang beliau inginkan. Berjalan dengan amalan-amalan bagaimana kita menghadap pada Allah dengan fikih-fikih yang telah ditentukan oleh datuk-datuk al-imam, ayah-ayah al-imam al-muntadhar. Artinya sesuai dengan yang diinginkan.
perilaku kita harus kita jaga supaya sesuai dengan apa yang diinginkan. Tidak mungkin kita menanti kedatangan beliau, tapi perilaku kita berseberangan dengan beliau. Bagaimana penanti bisa menanti Imam Sahibuz Zaman kalau dirinya sendiri masih zalim? Zalim kepada dirinya, zalim pada keluarganya, zalim kepada pembantunya, zalim kepada siapapun. Sementara yang dia nanti itu datang akan mengkikis semua kezaliman. Sementara kita mengatakan menanti, tapi kita berbuat zalim. Kita akan menjadi musuhnya, bukan malah menjadi penanti dan pengikutnya. Dan semacam itu. Menanti beliau harus kita mengikuti sesuai dengan. Dan yang paling dalam riwayat, juga dalam manusia yang telah tampil dalam melaksanakan apa yang sebenarnya. Salah satu ungkapan Sayyid Hasan Nasrullah juga rahimahullah. Beliau mengatakan yang paling akan membuat kesenangan dan kegembiraan Sahibuz Zaman adalah kalau kita sesama pengikut dan penantinya, kita pererat persaudaraan kita, ukhuwah kita. Karena perselisihan kita menyakitkan hati beliau. Beliau inginkan para pengikutnya adalah orang yang selalu saling membantu, saling memberikan yang terbaik, bukan saling memusuhi, saling menghasut, saling membicarakan aib-aib sesama saudaranya. Tidak, kalau saudara kita ada kesalahan, kita datangi, ini salah. Mungkin dia punya alasan, tetapi kita sebagai penanti Sahibul Asri waz Zaman, ayo kita kuatkan persaudaraan dan persaudaraan kita sesama kita para penanti. Jadi mengenal beliau, menguatkan dan mempererat hubungan kita dengan beliau dan berjalan sesuai dengan yang beliau inginkan. Artinya sesuai dengan syariat yang beliau kelak datang akan memperjuangkan syariat itu. Setidaknya kita persiapkan masyarakat kita, masyarakat yang diinginkan oleh Sahibuz Zaman sehingga kemunculan beliau. Artinya begini, kemunculan beliau juga ada tergantung dari perilaku kita. Kalau kita lebih siap dan lebih indah, beliau lebih cepat muncul. Kalau tidak, Allah tidak akan munculkan sebelum umatnya telah mempersiapkan diri untuk menerima beliau. Karena kalau enggak, sekian banyak para a'immah, mereka datang juga dilakukan hal-hal yang tidak indah. Ma minna illa maqtulun aw masmum. Karena itu Al-Imam Al-Muntadhar dalam beberapa ungkapannya ialah beliau pernah juga mengatakan, teruslah kalian berdoa li ta'jilil faraj. Terus kalian berdoa agar cepat mendapatkan kelapangan kalian. Ini artinya untuk supaya beliau cepat zuhur. Kenapa? Fa innahu farajun lakum. Karena itu adalah merupakan jalan keluar, jalan yang kebaikan yang untuk kalian sendiri. Dan saat beliau muncul, orang pernah berkata begini, saat beliau muncul seorang diri dalam setianya cuma 313 dari seluruh bumi ini. Sebagaimana adat bilangan Ashabul Badr. Kadang-kadang orang beliau, sekarang ada super power di dunia ini. Ada barat, ada timur, ada masing-masing punya kekuatan. Bagaimana muncul beliau seorang di Ka'bah. Kemudian beliau umumkan bahwa ana baqiyatullah. Kemudian mampu menyelesaikan semuanya. Jawabannya simple. Kalau kita membaca Al-Quran, kita akan mengenal bahwa semua itu adalah biasa. Allah telah nampakkan dan Allah abadikan pada kita cerita para nabi-nabi dalam Al-Quran supaya kita bisa mengambil pelajaran. Musa seorang diri. Bahkan Musa mulai bayi dibuang di laut. Kemudian diambil oleh istana, kemudian beliau dikeluar. Musa seorang diri, semua Fir'aun dengan semua kekuatannya tumbang oleh Musa. Karena apa? Musa walaupun sendiri bersama Allah dan yang memiliki semua kekuatan.
Begitu juga para anbiya, Nabi Muhammad seorang diri pertamanya dan seluruh para anbiya sendiri, dan kelak Imam Mahdi bukan beliau sendiri, walaupun beliau diberi oleh Allah semua ini, tapi beliau juga kelak dengan Isa yang masih apabila di barat sana masih ada yang membicarakan Yesus Isa semua. Ini Isa akan berdampingan dengan Mahdi dan akan menjadikan semua bumi Allah tunduk. Jadi kita jangan pernah menganggap sesuatu ada mustahil. Biar mereka yang nggak kenal Allah, di kamus mereka ada mustahil. Bagi kita yang kenal Allah, beriman kepada Allah, nggak ada mustahil kalau Allah berkehendak. Subhanallah, Nabi Musa ini memang Allah abadikan. Cerita Nabi Musa, cerita Fir'aun, karena tidak pernah habis sepanjang kehidupan ini ada Fir'aun terus. Tetapi Allah ingin ceritakan ini nasib Fir'aun. Coba lihat ya. Saya tidak terlalu banyak malam ini, udah hujan. Nabi Musa itu kecil, bayi, baru lahir. Allah perintahkan kepada ibunya, susui anakmu, kemudian letakkan di peti, buang ke laut. Auhayna ila ummi Musa an ardi'i, fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi, wa la takhafi wa la tahzani, inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Allah satu ayat dalam Al-Quran, ada dua perintah, ada dua larangan, ada dua kabar gembira, satu ayat. Perintah pertama susui, setelah itu campakkan ke laut. Kemudian larangannya, la takhafi wa la tahzani, jangan takut, jangan sedih. Kabar gembiranya, inna radduhu ilaiki, kami kembalikan kepadamu wahai ibu Musa. Bukan cuma kembali, kabar gembira keduanya, wa ja'iluhu minal mursalin, kami akan jadikan dia seorang rasul. Fir'aun, Musa, bayi baru lahir cuma disusui, diletakkan di laut dengan semua ombak, tapi Allah pemilik laut dan semua itu menggiring laut itu sampai ke istana. Musa dengan bayi dengan semua kelemahannya di laut selamat walaupun ombak. Fir'aun dengan congkaknya, dengan semua kekuasaannya, dengan semua prajuritnya di laut yang sama tenggelam. Kenapa? Yang paling lemah bagaimanapun lemahnya seseorang, kalau bersama Allah akan menjadi terkuat. Dan sekuat apapun manusia tanpa Allah akan menjadi lemah. Nabi Imam Mahdi akan muncul seorang diri. Tapi saat Allah akan memberikan numakkinu lahu, akan diberikan tamkin di bumi Allah, maka semua bumi Allah dan semua ketentuan Allah, semua makhluknya akan tunduk kepada Allah. Bukankah semua ini makhluk Allah? Orang masuk laut tanpa punya perahu, ada ombak, tanpa punya persiapan, tenggelam. Tapi bagi Musa tidak, laut menjadi daratan, Musa berjalan. Karena apa? Pemilik laut mengizinkan, harus macam ini. Setiap orang masuk api pasti terbakar, siapapun dia. Tapi Ibrahim di tengah-tengah api, karena pemilik api berkata, jangan membakar Ibrahim, maka enggak berfungsi api Ibrahim. Bahkan Allah berfirman, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan enak, selamat untuk Ibrahim. Para mufassirin mengatakan, kalau Allah cuma berfirman ya naru kuni bardan tanpa pakai salaman, mungkin Ibrahim mati kedinginan di tengah-tengah api itu. Nah, Imam Mahdi akan muncul. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Saat kita menanti saat ini, kita pun sedang menghadapi kezaliman demi kezaliman yang terjadi di dunia sekarang ini. Maka sebagai penanti kita juga harus punya sikap. Sikap bagaimana kalau imam datang pasti akan membela yang mustad'af dan akan melawan orang mustakbir. Sekarang di hadapan kita ini banyak mustakbirin. Bagaimana mereka memperlakukan saudara-saudara kita di Palestina. Mereka melakukan saudara-saudara kita di setiap tempat dengan kezalimannya. Dan hari-hari ini bagaimana Fir'aun zaman ini, Trump dengan kesemua kecongkaannya. Dan mereka adalah saat ini yang di tengah-tengah melawan semua arus kesombongan dan kebiadaban ini,
Yang di depan cuman mereka yang menantikan sahibul asri waz zaman. Lihat di Jumhuriyah Islamiyah Iran, lihat di Lebanon dengan Hizbullahnya, lihat di semua mereka yang terdepan dan berani melawan semua kesombongan dan kecongkaan cuman mereka, karena mereka menanti dan yang dinanti akan membasmi semua kezaliman, maka mereka melawan semua mustakbirin. Karena itu kalau kita sekarang ini di tempat kita rasa aman dan semuanya, mari kita juga memikirkan saudara-saudara kita yang di Palestina dan semua belahan dunia. Kalau kita nggak mampu membantu dengan materi, kita bisa berdoa. Dan doa adalah senjata yang besar. Kita juga bisa mengajak orang untuk mengenalkan siapa musuh-musuh yang zalim dengan media yang kita miliki. Untuk kita kenalkan mana yang sebenarnya untuk melawan arus media yang selalu memutarkan fakta dan semuanya. Dan kita selalu harus memikirkan mereka, karena mereka juga yang dipikirkan oleh imam kita. Maka kita jangan sampai berseberangan dengan imam kita. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi mari kita selalu mohon kepada Allah agar kita dipilih oleh Allah sebagai penanti setia Imam Mahdi. Dan kemudian kelak kita mampu untuk membantu apapun yang kita bantu. Bahkan siap untuk apapun yang terjadi untuk diri kita. Demi Al-Imamul Mahdi. Karena kita akan letakkan kepala kita, jiwa, ruh dan kita di debu yang beliau injak untuk kita rela jadi apapun di hadapan beliau. يا وصي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini, yang mengadakan acara ini dan Yayasan Al-Mustafa dan semua yang terlibat di acara ini dan yang ingin hadir tapi punya halangan, mereka tetap mendapatkan pandangan khusus dari sahibul asri waz zaman. Dan mudah-mudahan Allah tetap menjadikan kita sebagai penantinya sampai berjumpa dengan imam kita ajjalallahu farajahu syarif. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.